Halo, perkenalkan nama saya Radela Kadisa Ruby. Saya dari mata kuliah Kewirausahaan dengan NIM 23050100177 dan dari KM 602 mata kuliah Kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan activity report penjualan. Jadi di sini saya memiliki ide bisnis yaitu Choco Banana Chips coklat lumer di Kota Malang. Nah, di sini saya memiliki tagline yaitu renyahnya pisang pilihan dengan lumeran coklat premium yang bikin nagih. Setelah itu, saya akan memperkenalkan short about banana chips. Jadi di sini keripik pisang coklat Choco Banana Chips merupakan camilan yang dibuat dari pisang kepok pilihan yang diiris tipis dan digoreng hingga renyah. Setelah itu, keripik dilapisi dengan coklat premium sehingga menghasilkan perpaduan rasa yang manis, gurih, dan juga pas di lidah. Produk ini dibuat secara homemade dengan memperhatikan kualitas bahan baku dan juga proses pada saat produksi. Nah, keripik ini juga dikemas sebagai seperti di wadah tin wall, kemudian berlabel sehingga lebih higienis, praktis, dan menarik juga tentunya. Keunggulan di produk saya yaitu menggunakan pisang kepok pilihan dan saya memulai dengan proses menggorengnya sendiri menggunakan dark chocolate premium seperti gula premium juga dan juga minyaknya juga memakai minyak Sanko. Rasanya manis, tidak berlebihan, renyah dan juga tahan lama. Kemasan modern dan higienis, jadi cocok untuk semua kalangan, mulai ibu-ibu, IRT, pelajar, dan juga mahasiswa. Oke, lanjut. Sekarang yaitu akan memperkenalkan produk overview dan juga proses pembuatannya. Yang pertama dari bahan baku dan proses produksi sendiri. Bahan utamanya yaitu pisang kepok matang, dark coklat, minyak goreng, gula, dan juga garam secukupnya. Peralatannya meliputi pisau, alat pengiris, wajan dan kompor, saringan minyak, baskom, timbangan, kemasan tidwal bening ukuran 150 gram. Proses produksinya sendiri yaitu memilih pisang kepok berkualitas, kemudian mengupas dan mengiris pisang hingga tipis, menggoreng hingga berwarna kuning keemasan dan renyah, meniriskan minyak sampai benar-benar kering, kemudian jika sudah dingin, baru kita campur ke lelehan dark coklat. Kemudian kita timbang di tin wall tersebut, kemudian dan juga menempelkan logo sebagai label produk, stiker pada tin wall seperti ini. Seperti ini contohnya teman-teman. Kemudian pada tahap promotion strategi, yang pertama saya menggunakan Instagram sebagai feed produk dan juga real story, testimoni. Jadi kayak seperti screenshot testimoni saya bikin Instagram story. Kemudian dokumentasi-dokumentasi seperti pemesanan dan juga pada saat proses produksi itu kami dokumentasikan. Dan juga yang kedua aplikasi WhatsApp, ya broadcast, chat pelanggan, terus terdapat katalog produk. Tentunya mereka bakal repeat order kalau kita sering mengupload pada story WhatsApp. Kemudian medianya yang sangat efektif bisa dilihat yaitu story WhatsApp, feeds Instagram, dan juga Reels. Kemudian di sini penjualan tertinggi kami dapatkan karena door to door. Mayoritas pembeli berasal dari teman, keluarga, dan juga relasi yang sudah mengenal pada produk kami. Pada tahap consumer profile dan juga kompetitor, di sini yang pertama demografisnya usia 15 tahun hingga 35 tahun dan juga bahkan banyak ibu-ibu yang membeli juga seperti umur 40 tahun ke atas karena ini cocok untuk semua kalangan. Kemudian jenis kelaminnya juga pria dan wanita yang terutama yaitu domisili Malang Raya. Untuk psikografisnya, ya mereka yang suka ngemil, tentunya aktif di media sosial Instagram dan TikTok, suka makanan manis, cemilan ringan, kemudian senang membaca produk baru, butuh cemilan untuk belajar, bekerja, dan juga santai. Untuk segmentasinya sendiri, ya terdapat pelajar, mahasiswa, karyawan, komunitas, pondok pesantren, dan juga kami menitip kepada toko kue basah sebagian. Untuk kompetitornya sendiri, saya bisa lihat di lingkungan kita terdapat Instagramnya @kripik_pisang coklat 48. Pembedanya yaitu ya produknya homemade,
fresh produksi, coklat premium, dan pelayanan kami lebih personal. Jadi produk kita ini ditempatkan sebagai camilan ringan dan juga harganya terjangkau, tapi kualitasnya yang mantap. Nah, ini adalah foto produk kami, yaitu Choco Banana Chips. Di sini terdapat poster promotion. Ini salah satu poster yang kami gunakan. Di situ terdapat detail produk seperti homemade fresh, no pengawet, snack Gensi, oleh-oleh Malang, dan juga terdapat harga dan berapa per gramnya satu tin wall. Kemudian itu ada foto produk pas produksi, yaitu mencampurkan pisang dan juga lelehan coklat. Kemudian yang sebelahnya lagi itu yang sudah kami pack, kemudian sudah ditempel stiker. Ini contoh testimoni pelanggan cocok untuk buka puasa, misalnya Senin Kamis maupun puasa Ramadan, itu juga sudah pernah kami jual. Ini simple foto produknya, ya masih sederhana, tapi alhamdulillah ada yang suka, banyak sih. Kemudian terdapat activity report. Jadi activity selama penjualan itu produksinya rutin setiap minggu. Kemudian promosinya di Instagram dan WhatsApp seperti yang saya bicarakan tadi. Dan juga door to door ke teman dan lingkungan sekitar seperti pondok pesantren, kemudian siswa SMP, kemudian teman-teman yang di komplek, dan mengumpulkan testimoni pelanggan untuk promosi berikutnya. Ada juga teman kerja, teman SMA dulu. Dan juga untuk sales reportnya sendiri, di sini kami memproduksi keripik pisang coklat itu kurang lebih terjual waktu awal-awal 160 pack terjual itu selama 1 bulan. Kemudian ada maaf itu ralat 150 pack itu tidak terjual, bukan, maksudnya 10 pack yang tidak terjual, 10 sampai 11 pack kalau nggak salah, dengan harga 15.000 itu yang tidak terjual dan akhirnya saya konsumsi sendiri. Seperti ini bekasnya. Oke, lanjut. Kemudian pada bagian keuntungan itu kan keuntungannya kan 5.000 per packs. Jadi omsetnya sekitar 150 dikali 15.000 ketemunya 2 jutaan. Nah, itulah labanya sekitar 700 ribuan. Alhamdulillah ya. Jadi 94% itu terjual dan sekitar 6% aja yang tidak terjual. Kemudian pada bagian kendala dan juga evaluasi, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu sekitar 10 kemasan yang belum terjual, 10 hingga 11 kemasan sepertinya. Kemudian itu karena salah satu faktornya irisan pisang terlalu tebal, jadi mereka itu sukanya pisangnya tuh yang lebih tipis, yang teksturnya ini renyah. Kalau yang tebal itu kan kurang renyah, jadi mereka tidak terlalu suka gitu. Jadi nggak ada repeat order mungkin ya. Kemudian irisan itu evaluasinya nextnya dibuat lebih tipis karena kan terdapat mesin manual, jadi pas minyak sudah panas itu baru kita ginikan. Kemudian sebelumnya itu juga pisangnya kita rendam dulu selama kurang lebih 2 jam, itu sudah cukup, kemudian langsung diiris di atasnya penggorengan. Dan juga evaluasinya pasti kita akan menjaga kualitas produksi agar tetap konsisten dari segi rasa yang utama. Kemudian kami juga menambah rencana yaitu varian rasa seperti tiramisu. Terus mereka juga request rasa matcha atau strawberry. Nah, agar pilihan produk kita tuh lebih menarik, dan juga akan menawarkan paket hampers mungkin untuk tahun berikutnya seperti hampers Ramadan yang toples, wadah toples. Jadi packagingnya ya nanti untuk hampers bukan seperti ini, melainkan toples sekitar 500 ml segini. Itu nanti bisa dikasih pita, terus dikasih hang tag Idul Fitri mungkin ya. Nah, itu rencana kami, semoga terrealisasi dan pastinya akan memperbanyak konten di media sosial. Untuk analisis hasil penjualan, mengapa penjualan kami berhasil? Karena yang pertama menurut saya sendiri sebagai ownernya, harga sesuai target pasar, kemudian banyak pembeli dari teman dan juga relasi sendiri. Dan juga yang paling saya rasakan itu karena rutin melalui WhatsApp story ataupun grup-grup gitu.
dan produknya dipasarkan ke sekolah, pondok, hingga toko kue basah yang setiap pagi mulai jam 8 pagi hingga jam 11 siang. Mereka buka lumayan dan banyak pelanggan memberikan rekomendasi ke temen, jadi kayak mulut ke mulut gitu. Itu dan conclusionnya, selama periode penjualan ini aktif di tahun 2026. Kami memulai produk ini mulai 2025 dan aktif-aktifnya laris itu di tahun 2026. Kemudian, Choco Banana Chips Malang ini berhasil menjual sekitar 150 kemasan di bulan lalu dengan laba sekitar 750.000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi melalui WA dan Instagram menurut saya cukup efektif untuk usaha yang masih berskala kecil. Selain itu, penjualan langsung seperti ke sekolah, ke pondok, pesantren, hingga lingkungan sekitar itu juga membantu meningkatkan penjualan. Dan kedepannya, usaha ini akan terus dikembangkan melalui inovasi varian rasa, peningkatan kualitas, dan juga produk, serta promosi digital agar mampu menjangkau semua pasar. Dan saya akan mendaftarkan di platform Shopee Food sepertinya, dan juga TikTok. TikTok yang keranjang kuning, seperti itu. Jadi itu yang saya kerjakan selama ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang menonton video ini. Maaf apabila saya ada salah kata maupun kekurangan dalam pengerjaan ini, khususnya untuk ibu pembimbing saya, dosen saya, yaitu dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, Bu Ratih. Terima kasih karena sudah memberikan kami pelajaran yang bermanfaat dan juga langsung terjun ke dunia pemasaran dan juga produk. Terima kasih. Itu saja dari saya. Saya Radila Karisa Ruby mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.